Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk melihat sebenarnya ada dua amanat agung. Satu amanat agung penginjilan, satu amanat agung penggembalaan. Tapi hari ini kita akan merenungkan amanat agung penginjilan. Dan perhatikan betul sebentar supaya kita tidak salah melangkah, tidak keliru untuk memahami maksud firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mendengarkan firman-Mu tentang amanat agung penginjilan. Tuhan menolong sehingga oleh anugerah Tuhan kami semua dapat terlibat dalam pelayanan penginjilan dan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara pemirsa, di sini penginjilan itu atau kesaksian tentang nama Yesus di backup oleh Yesus sendiri. Itu sebabnya bagian ayat ini dimulai dengan kata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ayat 18. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk bila kita memberitakan Injil, jangan kita takut duluan. Ya, tidak perlu takut duluan. Karena yang membackup kita ialah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Ya, ada yang lebih berkuasa daripada Dia? Tidak ada lagi. Ya, nanti kalau sudah mau lihat lagi dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, dia mengatakan El Shaddai. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Elohim yang maha kuasa. Kemudian mundur sedikit kepada Kejadian pasal 14. Sesudah Abraham mengalahkan musuh yang tadi menawan Lot dan lain-lain, dia memberikan persepuluhan dari jarahannya kepada Raja Salem. Namanya siapa? Itu Melkisedek. Ya, dan dia disebut sebagai Imam Allah yang Maha Tinggi. Bahasa Ibrani menggunakan kata El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Kalau begitu, tidak ada Allah lain atau dewa-dewi lain yang lebih tinggi daripada Dia. Begitu tadi El Shaddai, Allah Maha Kuasa, sampai dinyanyikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itu berarti tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia. Itulah kekuatan kita, backup kita untuk kita memberitakan Injil, menyaksikan namanya yang maha besar itu. Itu sebabnya saudara jangan berpikir bahwa dulu itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati, membangkitkan putri Yairus, putri remajanya Yairus yang sudah mati. Sekarang ini juga banyak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, sehingga dapat membangkitkan orang mati. Kalau orang mati dibangkitkan itu apa, saudara sekalian? Saudara mengerti? Bukan supaya hamba Tuhannya dimuliakan,
tetapi supaya semua orang tahu bahwa nubuatan Yesus sendiri yang mengatakan akan datang orang yang akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripadaku. Mulai dengan siapa? Petrus dan Paulus. Yesus tidak pernah itu bayang-bayang dia menyembuhkan orang yang sakit, tidak pernah. Tapi Petrus buat itu yang sama. Nanti silakan baca Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Ya. Kemudian siapa? Rasul Paulus. Orang yang pakai sapu tangan bekas dipakai Paulus itu untuk ditumpangkan kepada orang sakit, orang sembuh. Tuhan Yesus tidak pernah pakai begitu. Ya. Jadi kita sekarang pun masih tetap sama. Itu yang membackup kita dalam pelayanan penginjilan. Jadi jangan pernah takut kepada siapapun juga. Apa katanya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Kita disuruh Tuhan untuk apa? Keluar. Ya. Keluar kandang, beritakan Injil kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ya, saksikan mereka. Kalau saya sekalian kemana-mana saya pergi sampai sekarang, ya saya cerita kepada orang, ibu saya masih bertato, ya karena dia anak ketua adat, misalnya begitu. Ya ceritakan. Oh, keluarga kami dulu, ya kakek saya itu masih orang Dayak asli dari pedalaman. Karena saya dikira orang Cina. Bagaimanalah Cina mata bulat seperti ini. Ya, kemudian saya ceritakan begitu, lama-lama saya ceritakan. Tapi ibu saya tidak bisa baca tulis, saya ceritakan. Coba sudah lihat, perhatikan betul-betul. Ini serius. Ibu saya tidak bisa baca tulis. Bapak saya bisa baca tulis sedikit karena dulu pernah jadi kuli orang. Jadi dia belajar baca tulis. Tapi tidak pernah sekolah. Tapi anaknya satu sampai bergelar apa? S2. Sampai menjadi bupati. Di tempat kami saya ceritakan begitu. Nah, mereka mulai tertarik, orang itu mulai tertarik. Saya kemudian ceritakan, kami tidak bisa begini, saya tidak bisa begini sekarang, kecuali karena nama Tuhan Yesus. Enak ya? Bersaksi seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Harus dimeteraikan dengan dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, sebenarnya bukan anak di sini, putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dalam bahasa Inggris, in the name of Father and Son and the Holy Spirit. Kemudian yang sangat penting lagi ialah di mana sebenarnya semua hamba Tuhan itu diminta jadi guru. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kamu terima. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus rajin belajar. Belajar dari mana? Firman Tuhan. Supaya kita bisa menolong orang, memberkati orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk berita firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami bersedia menjadi saksi-Mu. Bukan hanya karena kami sekolah tinggi, bukan hanya karena kami berada di kota besar, tapi sebaliknya di kampung-kampung di pedalaman kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.